Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hari ini kita mau kuliah dengan tema kaidah. Tetapi sebelum dimulai, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia yang telah, sedang, dan akan Ia berikan kepada kita. Selanjutnya, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, contoh kita. Beliau adalah Shiratal Mustaqim. Jalan lurus ke surga, jalan tercepat ke surga. Siapa yang mau pulang ke rumahnya di surga, ikutilah jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan hari ini hari Maulid ya. Tanggal 12 Rabiul Awal ketika beliau dulu dilahirkan. Selanjutnya ikhlaskan niat karena Allah ya. Yang 21 orang ini jangan lihat yang belum masuk ya. Yang sudah masuk ini ikhlaskan niatnya. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah saja mau cari ilmu. Betul-betul mau cari ilmu gitu. Dan diikuti dengan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmu, tambahkanlah pemahamanku gitu. Baik, hari ini Pak Dadang mau bahas kaidah, khususnya itu kaidah perintah ya. Kaidah ini ada beberapa macam, tapi khusus kali ini Pak Dadang mau membahas kaidah perintah. Nah, sebelum menjelaskan kaidah perintah, nanti akan diawali oleh penjelasan mengenai apa itu kaidah, macam-macam kaidah, dan hal-hal lain yang mesti kalian ketahui. Udah siap belum? Insya Allah siap. Kuliahnya udah siap belum? Siap. Oke. Siap, Pak. Semangat Pak Dadang nih. Siap. Kalau kaliannya semangat, Pak Dadang juga semangat. Aku guys ya. semangat, Pak. Baru beli kuota. Oke, nah itu apa lagi ya? Itu kuotanya biar awet. Disyukurin tuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah gitu. Nanti awet. Serius. Serius nanti awet ya. Atau setiap kali habis nanti ada gantinya gitu. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya kuliahnya dengan slide berikut ini. Kaidah ya, udah kelihatan? Siap, sudah. Baik. Kaidah itu berasal dari bahasa Arab ya.
Dari qa'ada, yaq'udu, qu'udan, qa'idun, maq'udun. Nah, itu dari qa'idun. Qa'idun itu, qa'ada itu artinya duduk. Kalau qa'idun artinya yang duduk. Kalau qa'idatun artinya yang duduknya jenis kelaminnya female, perempuan gitu. Ya. Intinya mah qaidah itu artinya yang duduk. Nah, seperti Pak Dadang nih saat ini kan duduk. Kalau duduk berarti diem, nggak bisa kemana-mana, ya duduk aja di situ. Karena diem, maka kalau diemnya lama, dia jadi patokan. Gitu. Makanya secara bahasa, kaidah itu artinya patokan atau acuan. Karena nggak kemana-mana, diem aja gitu di situ. Kaidah juga bisa berarti panglima perang. Kenapa? Karena kalau zaman dulu panglima perang itu duduk di belakang memperhatikan pasukan perangnya bertempur. Nggak kemana-mana, dia duduk aja. Dan dia menjadi patokan menang atau kalahnya satu pasukan. Kalau panglima perangnya sudah tertangkap, ya kalah itu pasukan. Gitu. Pokoknya yang namanya kaidah itu artinya adalah patokan atau acuan. Nah, kalau dalam usul fikih, kaidah itu adalah seperangkat atau sejumlah atau sekumpulan patokan atau aturan untuk menggali hukum Islam dari dalil. Gitu. Ulangi ya. Secara istilah, kaidah adalah seperangkat patokan atau aturan untuk menggali hukum Islam dari dalil. Nah, sampai sini dulu deh. Ya, kita cek, ya kita tanya dulu. Baik. Siapa nih? Ada Fedu nggak? Iya Pak, hadir. Ya, coba jelaskan Fedu. Iya. Pengertian kaidah dari segi bahasa dan istilah. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kaidah berasal dari bahasa Arab yang artinya yang duduk. Karena dikatakan duduk, maka bisa dibilang diam dan tidak kemana-mana, yaitu patokan. Maka secara bahasa, kaidah berarti patokan atau acuan. Adapun secara istilah, kaidah adalah seperangkat patokan atau atau aturan untuk menggali hukum Islam. Dalam usul fikih bisa dikatakan kaidah adalah sekumpulan aturan untuk menggali hukum Islam dan dalil. Dari dalil. Gimana Pak? Untuk menggali hukum Islam dari dalil. Oh iya, dari dalil. Baik Pak. Baik. Siapa nih? Siapa yang mau? Nadia, boleh Nadia. Ya Nadia, apa itu kaidah? Kaidah adalah menurut bahasa Arab qaidatun, yaitu duduk. Duduk berarti bisa diam lama atau jadikan patokan. Terus secara bahasa adalah kaidah, patokan atau aturan. Contohnya panglima perang. Terus secara bahasa juga bisa diartikan seperangkat atau sejumlah patokan aturan yang menggali hukum Islam dari dalil. Oke, wah cerdas-cerdas nih. Luar biasa ya.
Baik, kalau gitu satu lagi deh. Siapa? Rindi. Nah, Rindi. Rin. Hadir nggak Rindi nih? Yupi aja, Yupi. Gimana, Pak? Ya, Aku tadi kaidah kamu. itu gimana? Lagi ada tamu? Ya udah, gantilah. Pipit, sok. Kaidah itu apa, Pit? Pengertian kaidah pengertian kaidah berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidatun, artinya yang duduk. Karena ia duduk, maka ia diam, tidak kemana-mana. Karena ia diam, maka ia menjadi patokan. Maka secara bahasa, kaidah berarti patokan atau acuan. Secara istilah, kaidah adalah seperangkat patokan atau aturan untuk menggali hukum Islam dari dalil. Baik. Wah, cerdas-cerdas ya. Kita lanjutkan. Jadi, sepanjang pengetahuan saya, kaidah itu ada kaidah perintah, ada kaidah larangan, ada kaidah bahasa, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikih, ada kaidah maqasidus syariah. Ya, kadang-kadang yang maqasidus syariah itu dimasukkan juga ke dalam kaidah fikih. Jadi ingat ya, ada kaidah perintah, ada kaidah larangan, ada kaidah bahasa, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikih, ada kaidah maqasid syariah. Ingat nggak? Kira-kira, ayo. Insya Allah, Pak. Kalau insya Allah coba. Siapa nih? Coba lihat ya. Raffi, coba Raffi. Apa itu kaidah, Fi? Berapa macam kaidah? Ada 6, Pak. Oh gitu. Sok, apa aja tuh? Sebutin. Ada kaidah perintah, kaidah tangan, terus kaidah bahasa, kaidah usuliyah, yang kelima kaidah fikih, sama yang keenam kaidah maqasid syariah. Maqasid. Tapi yang maqasid syariah biasanya dimasukin ke kuliah. Ya, maqasidus syariah. Ya. Maqasidus syariah itu artinya tujuan syariat ya. Coba Noval. Macam-macam kaidah apa aja? Macam-macam kaidah ada 6. Yang pertama kaidah perintah, yang kedua kaidah larangan, yang ketiga kaidah bahasa, yang keempat kaidah usuliyah, yang kelima kaidah fikih, yang keenam kaidah maqasidus syariah. Wah, luar biasa nih. Siapa nih yang belum? Baik, Pak. Ya. Macam-macam kaidah ada 6. Yang pertama kaidah perintah, yang kedua kaidah larangan, yang ketiga kaidah bahasa, yang keempat kaidah usuliyah, yang kelima kaidah fikih, yang keenam kaidah maqasidus syariah. Ya. Luar biasa ya. Nah, coba satu lagi deh. Siapa? Rindi nih kayaknya udah siap nih. Ayo, Rin. Macam-macam kaidah ada 6.
Yang pertama kaidah perintah, yang kedua kaidah larangan, yang ketiga kaidah bahasa, yang keempat kaidah usuliyah, yang kelima kaidah fikih, yang keenam kaidah muqasidus syariah. 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 Ya. Oke, kita lanjutkan ya ke ini ya, ke kaidahnya. Nah, ini kelihatan nggak? Siap, kelihatan. Kaidah perintah atau kaidah amr. Alif, mim, ro. Nah, amr itu artinya perintah. Ini kaidah pertama nih. Ikutin Bapak ya, tapi di mute aja. Speakernya. Ikutin yang keras di tempat masing-masing. Ya. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Ya. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Coba mikrofonnya dibuka sekarang. Al-aslu Al-aslu fil amri wah, sendiri weh. Artinya perintah pada dasarnya menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil yang membantah. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran atau hadis, itu pertama-tama kita harus berpikir itu wajib. Gitu. Sampai ditemukan dalil lain yang membantah. Itu tuh kaidah yang pertama. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya perintah berarti wajib, kecuali ada dalil yang membantah. Contoh. Ini contohnya nih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Nah, itu siapa tuh? Mic-nya yang masih nyala dimatiin. Ini contohnya nih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka. Ini ada ayat Quran seperti ini. Yang artinya, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu. Kalau ayatnya titik sampai di sini, ini kan perintah ya, bertahajudlah kamu. Berarti tahajud wajib. Nah, tapi karena ada dalil yang membantah, yaitu apa tuh terusannya? Nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan buat kamu, maka turun tuh kewajiban tahajud itu menjadi sunnah. Tidak wajib, tetapi sunnah atau nafilah tadi. Nafilah itu sunnah artinya. Paham ya? Itu kaidah yang pertama. Nah, diulang nih. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Perintah pada dasarnya berarti wajib, kecuali ada dalil yang membantah. Ini contohnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Gitu. Kalau ayatnya berhenti di wa minal laili fatahajjad bihi, maka tahajud wajib. Untung aja ada dalil lain yang membantah, yaitu terusannya. Nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan buat kamu. Maka turunlah hukum tahajud itu dari wajib menjadi sunnah. Nah, selanjutnya kaidah yang
kedua. Ini kaidah yang kedua. Selanjutnya kaidah yang kedua ya. Al aslu fil amri la yaqtadil fawra illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Nah, tapi kayaknya mending satu-satu lah. Nanti kalian pusing kalau banyak-banyak. Ya, Yunita, coba kaidah perintah yang pertama. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja, pengertiannya aja. Apa itu kaidah pertama bahasa? Kaidah pertama, kaidah perintah yang pertama. Baik, Pak. Al-aslu fil amri lil wujubi illa madallat dalilu ala khilafihi. Maksudnya apa tuh? Pada dasarnya, perintah berarti wajib kecuali ada dalil yang membantah. Contohnya apa? Wah, bingung. Wiwin, ayo Win. Ayo, apa kaidah perintah yang pertama? Al-aslu fil amri lil wujubi illa madallat dalilu ala khilafihi. Maksudnya apa tuh? Artinya, pada dasarnya, perintah berarti wajib kecuali ada dalil yang membantah. Coba praktekkan kaidah tersebut untuk menggali hukum. Dari dalilnya dalil Al-Quran. Ayo, contohnya gimana? Tadi sholat tahajud, gimana tadi? Lupa. Oke. Yuda, ayo Yuda. Yang wa minal laili. Ya, sok. Ya, betul. Sok. Wa minal laili. Fatahajjad bihi nafilatan. Dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah kamu sebagai tambahan ibadah buatmu. Terus, dari situ gimana cara menerapkan kaidahnya? Kan ada dalil tuh, wa minal laili fatajad bihi nafilatalak. Dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahan buat kamu. Ditanya bagaimana hukumnya tahajud? Sunnah. Sunnah, kenapa? Sunnah yang mu'akkad, Pak. Ya. Kenapa sunnah hukumnya? Karena berdasarkan kaidah al-aslu fil amri lil wujubi illa madallat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang melarang. Memang ayat tadi memerintahkan tahajud, tetap karena itu harusnya menjadi wajib, tapi ada dalil yang membantah. Apa yang membantahnya? Nafilatan laka. Nah, itu dalil yang membantahnya itu. Bahwa tahajud itu nggak wajib, tapi nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Tambahan itu berarti sunnah. Itu. Gitu cara mempraktekannya ya. Contoh lain. Siapa? Yang lain deh. Mana? Siti Ainun. Atau siapa nih? Jain, ayo Jain. Jain Topik. Ya, Pak. Ya. Coba sebutkan kaidah perintah yang pertama. Kaidah, Pak, yang tadi sebutin yang 6. Bukan, kaidah perintah. Oh, perintah. Contohnya? Kaidahnya apa? Apa ya? Lupa, oke.
Terjemahnya aja atau maksudnya. Oh, Kalau maksudnya nggak tahu bahasa Arabnya nggak apa-apa, bahasa Indonesianya nggak tepat, nggak tahu terjemah tepatnya ya maksudnya aja. jadi setiap perintah itu diwajibkan, tapi bukan diwajibkan, berarti wajib. Berarti wajib. Tapi kalau ada dalil maka itu ada dalilnya. Kalau ada dalil yang membantah maka bisa jadi Jadi sunnah. sunnah. Contoh. Seperti sholat tahajud yang Bapak tadi bilang. Karena di situ kan diwajibkan. Situ kan diwajibkan, tapi kan ada huruf lain lagi, jadi disunahkan. Ya, begitu ya. Karena ada keterangan lain yaitu nafilat talak, maka jadi sunnah. Gitu. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Nah ini nih. Kaidah kedua. Al-aslu fil amri layak tadil fauro. Illa madala dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya perintah tidak harus dikerjakan buru-buru atau saat itu juga. Kecuali ada dalil yang membantah. Ya. Al-aslu fil amri layak tadil fauro illa madala dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya perintah nggak harus dikerjakan segera. Nggak harus dikerjakan, nggak harus buru-buru dikerjakan. Kecuali ada dalil yang membantah. Artinya ada dalil yang menyuruh kita buru-buru mengerjakan. Contoh, misalnya ibadah haji. Walillahi ala nasi hijjul bait. Dan hak bagi Allah kewajiban atas manusia haji ke Baitullah. Kapan? Ya kapan aja. Gitu. Gak mesti sekarang. Gitu. Bisa tahun depan lagi. Gitu. Lebih cepat lebih baik. Tapi pada dasarnya gak harus buru-buru. Atau nikah misalnya. Nikah itu kan ibadah. Dan dipernikahkan. Fankihu, maka nikahlah kamu. Kapan? Ya nggak usah sekarang. Bisa besok, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depannya lagi, 10 tahun kemudian. Nggak masalah, yang penting nikah. Kecuali misalnya ada perintah yang memang harus buru-buru dikerjakan. Misalnya seperti sholat fardu 5 waktu. Nah kalau itu selain harus dikerjakan juga harus tepat awal waktu, ya segera dikerjakan. Karena ada dalil yang mengatakan ayul a'mal afdol qala as-sholatu fi awali waktiha. Ada orang bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, sholat di awal waktu. Nah ini contohnya. Atau bayar hutang. Nah, kalau bayar hutang udah punya harus buru-buru dibayar gitu ya. Bapak, Itu aku mau nanya. boleh. Boleh silakan. Kan sholat 5 waktu itu kan wajib ya, Pak. Nah, terus kalau misalkan aku kan bukan berbasis pesantren, aku mau nanya kayak gini. Kan kalau sholat 5 waktu kan wajib. Terus kalau misalkan kita lagi sholat, orang tua merintah kita lebih baik melanjutkan sholat kita atau apa sih membatalkannya, Pak? Kalau sholat wajib terusin. Kalau sunnah boleh dibatalin kayak gitu. Kalau sunnah batalin. Gitu. Pak, kalau cuma dipanggil gitu. Terus dilanjutin apa? Gimana? Kalau cuma dipanggil. Ya, sholatnya sholat apa? Sholat wajib.
Ya, sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib terusin sholat wajibnya. Kalau sholat sunat tinggalkan. Karena kan sholatnya sunat. Menjawab orang tua itu wajib. Nah, gitu. Maka yang wajib didahulukan. Tetapi seandainya misalnya kita bisa memberi isyarat, kasih isyarat. Misalnya dipanggil nih, siapa nih misalnya Yupi atau siapa, Nenda, Wiwin gitu. Terus kitanya lagi sholat sunat. Kita bilang, kebetulan lagi mau ruku, Allahu Akbar. Nah, agak dikencengkan sampai orang tua kita tahu kita lagi sholat dan kemudian berhenti memanggil, itu lebih bagus. Sekiranya bisa dikompromikan. Tapi sekiranya beliau manggil-manggil terus, ya tinggalin sholatnya. Bisi doraka. Ya, karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Kita sholat itu mau cari ridho Allah. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Gitu. Kenapa capek-capek? Ya. Artinya kalau mau tahu Allah ridho atau enggak, ya lihat aja orang tuamu seneng enggak lihat kamu. Bahagia enggak dengan kondisimu? Nah, itu. Gitu sih kalau pendapat Bapak mah. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Gitu, Pi. Panggilnya siapa? Yupi atau siapa? Iya, aku. Gitu, Pi ya. Coba tadi kaidah yang kedua, siapa yang mau jelasin kaidah yang kedua? Ini kaidahnya ada 5 nih. Terusin dulu atau satu-satu aja lah kayaknya ya, biar hafal. Ya, siapa yang mau jelasin yang kedua? Wiwin, sok Win. Ya, kaidah yang kedua, al-asfil adalah dalilu ala filafihi. Pada dasarnya perintah harus segera atau buru-buru dikerjakan kecuali ada dalil yang membantah. Contohnya seperti ibadah haji. Yang mana ibadah haji kan dilaksanakan bagi yang mampu saja. Jadi untuk yang tidak mampu, menabung dulu gitu, Pak. Ya, betul. Kalau belum mampu, nabung aja dulu. Nanti kalau sudah mampu, baru haji. Gitu. Kayak nikah juga ya. Nikah ya, ini aja, sukses aja dulu. Kalau kuat mah, nanti udah sukses baru nikah. Gitu. Nggak usah Cari jodoh dulu, Bapak. Iya, bener. Mau nikah sama siapa kalau jodohnya nggak ada ya? Pak, tapi kan kalau nikah itu katanya hukumnya jadi wajib kalau misalkan nggak bisa menahan hawa nafsunya katanya gitu, Pak. Iya, hukum nikah tuh 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Yang wajib tuh yang gak bisa nahan hawa nafsu, maunya apa ya? Ya mau udah nggak kuat aja. Ya ada apa tuh gedebok pisang aja kelihatan seperti pasangan gitu. Nah itu cepet-cepet nikah lah. Takutnya nanti konslet. Cepet minta nikah sama orang tuamu. Nah tapi kalau bisa menahan diri, ya misalnya apalagi lagi studi, lagi kuliah, belum mapan, ya kuliah aja dulu. Sunnah hukumnya. Nah dia bisa jadi haram kalau nggak punya kemampuan. Misalnya kalau laki-laki atau impoten aja lah. Kemudian dia pura-pura bisa gitu, pura-pura kuat,
dan nggak bilang sama calon istrinya. Lalu nikah untuk menjaga reputasinya, harga dirinya supaya nggak dibilang apa jomblo lah, apalah. Nah, dia pernikahannya itu nyusahin istrinya, itu haram. Gitu. Bisa makruh kalau calon istrinya tahu, namanya calon istrinya udah nggak butuh, misalnya nenek-nenek gitu, tapi kaya. Kata calon istrinya nggak apa-apa, saya emang nggak butuh suami, sebetulnya satpam gitu. Cuma kalau sewa satpam kan nggak enak ya, nah, bukan muhrim, sudah aja nikah saya, kamu secara status suami saya, tapi pekerjaannya satpam, bodyguard gitu. Nah itu makruh. Ada juga yang halal, misalnya ya tadi si nenek-nenek tadi itu udah nggak butuh apa-apa sebetulnya, duit punya, kebutuhan biologis udah nggak ada ya. Ya mau nikah boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Jadi hukum nikah 5. Gitu. Ya, Sauki silakan. Bagaimana dengan nikah yang berbeda agama, Pak? Apa itu menjadi zina seumur hidup? Baik. Ya, nikah beda agama itu nggak boleh. Kata Al-Quran, azaniyatu layan kiuha ila zanin aw musyrikin. Ya, gitu ya. Intinya nggak boleh lah, ya. Nikah beda agama itu. Nikah itu satu agama aja. Gitu. Iya Jadi, Pak, kayak tetangga saya ya Pak. Jadi dia itu teh apa namanya keluarga tuh nikah. Jadi si cowoknya Islam gitu, si ceweknya misalkan Kristen. Nah nikahnya itu nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Tapi pas udah jadi keluarga, dia itu menganut agamanya masing-masing gitu, nggak ada yang berpindah agama. Itu gimana tuh Pak tanggapannya? saya ya, nanya ke saya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, atas nama toleransi, atas nama nggak boleh. Gitu. Kita ukurannya bukan toleransi kok. Kita ukurannya ya agama. Gitu. Kita ukurannya agama ya. Nah, toleransi dalam Islam itu bersifat pasif. Ya. Saya sudah bagi belum video tentang toleransi beragama menurut Al-Quran di grup ini? Belum ya? Nanti saya bagi. Belum Pak. Jadi dalam Islam tuh toleransi itu sifatnya pasif. Toleransi itu berarti 2 hal, yaitu as-safhu wal afu, memaafkan dan membiarkan. Jadi ada orang yang beda dengan kita, ya kita maafkan, kita biarkan gitu. Toleransi aktif tuh nggak ada ya kalau dalam hal-hal yang berbeda dengan kita. Tetapi kalau dalam hal-hal yang sama dengan kita, bisa tuh secara aktif. Tapi bukan toleransi namanya, kerjasama. Misalnya mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, apalagi misalnya kerja-kerja kemanusiaan, boleh kerjasama. Tetapi dalam hal yang berbeda, harus pasif. Gitu. Nggak boleh ikut campur ya. Ya biarin aja gitu. Gitu, itu toleransi itu gitu. Nanti saya bagi di WA grup ya. Itu nikah beda agama. Nggak boleh gitu. Orang Islam tuh nggak boleh menikahi pezina. Nggak boleh menikahi musyrik. Gitu. Ya dulu zaman Rasulullah ketika istrinya masuk Islam, suaminya masih kafir, ya
dengan keislaman perempuan itu terjadi secara otomatis perceraian. Karena beda agama. Gitu, malah dulu mah perceraian beda agama. Nah, baru setelah keduanya masuk Islam, baru disatukan lagi gitu. Jadi apa tuh? Orang Islam itu harus tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Saling mencintai karena Allah, juga saling berpisah karena Allah gitu. Kalau perlu ya berpisah karena disuruh oleh Allah. Maksudnya karena Allah itu karena disuruh oleh Allah. Suruh pisah gitu. Saling mencintai karena Allah ya. Kenapa? Maksudnya karena Allah itu karena disuruh oleh Allah. Misalnya mencintai sesama muslim ya, mencintai tetangga kita ya, kiri kanan depan belakang rumah kita gitu. Itu disuruh ya, sampai kalau kita masak sayur disuruh banyakin airnya supaya bisa bagi ke tetangga. Ya tetangganya nggak dijelasin tuh mau muslim mau non muslim, bagi aja, yang penting tetangga gitu. Tapi kalau urusan nikah harus satu agama gitu. Boleh nikah beda agama kalau dengan ahli kitab, dengan catatan suaminya Islam, istrinya itu yang ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani gitu. Itu boleh. Dengan harapan nanti istrinya masuk Islam. Nah, nggak boleh sebaliknya. Istrinya Muslim, suaminya non ahli kitab. Kenapa? Karena besar kemungkinan istrinya yang nanti tertarik untuk masuk ke agama suaminya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Mm-hmm. Mengenai sholat Pak, kan misalkan kita punya hadas besar Pak, seperti mimpi basah gitu kan Pak, malam-malam nih. Nah habis itu misalkan subuhnya kan ada sholat subuh tuh, terkadang kan males Pak, misalkan ya males mandi junub, nah terus ke masjid Pak sholat, itu hukumnya gimana ya Pak? Oh nggak boleh. Ke masjidnya aja nggak boleh. Masuk masjidnya aja haram itu. Orang junub itu mandi dulu. Nah, dingin ya? Iya Pak, ini mah contoh Pak, contoh. Nggak boleh. Oh iya Pak. Nah misalnya kalau sangat dingin, udaranya cuacanya sangat dingin dan dikhawatirkan kalau saya mandi dengan air dingin, cuaca dingin nanti sakit, Anda tayamum aja. Caranya tayamum sederhana sebetulnya. Begini nih, misalnya di belakang ini ada tembok. Pukulkan ke tembok yang ada debunya, kemudian usapkan ke wajah, lalu dipukulkan lagi ke tembok yang ada debunya, lalu usapkan ke tangan. Selesai. Karena Islam itu agama yang mudah gitu. Selama memang kondisinya akan membuat Anda sakit gitu. Kalau mandi bikin Anda sakit karena dingin, airnya nggak punya water heater, nggak punya pemanas air, nggak punya kompor untuk memanaskan air pakai ceret, ya tayamum. Tapi kalau ada water heater, ada kompor gas, ada ceret di rumah, ada hawu, ada kayu bakar, ya masak air dulu biar panas. Takutnya kalau kamu gak bersyukur, punya water heater, punya kompor gas, punya hawu untuk manasin air, lalu tayamum nanti benar-benar gak ada airnya.
oh si anu mah dikasih air nggak dipakai, ya, diambil nanti sama Allah. Dikasih kompor gas nggak dipakai, ya, nanti nggak punya buat beli gasnya. Jadi karunia-karunia Allah yang ada pada kita itu gunakan, manfaatkan untuk ibadah. Kalau ada, nah tapi kalau nggak ada ya nggak dibikin susah gitu. Gitu Rihan. Punya kompor Pak. gas gak di rumah? Ada Pak, ada. Ada ceret Kak? Ada Pak. Pak Nah, kalau baca Quran Pak, terus punya hadas besar itu gimana Pak? nggak boleh. Oh, Nggak boleh. Mandi dulu gitu. Karena gini ya, sholat itu untuk membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Jadi Rasul mengatakan, bayangkan oleh kamu, kalau di depan rumah kamu ada air sungai yang bersih dan kamu mandi 5 kali sehari semalam. Bersih nggak? Para sahabat jawab, ya bersihlah. Di depan rumah kami bukan sungai kok debu semua. Kata Rasulullah, begitulah sholat 5 waktu, dia membersihkan dosa-dosa kita. Selama yang kita bikin itu bukan dosa besar, bukan berzina, mabok, mencuri, membunuh gitu. Kalau dosa-dosa kecil mah habis sama sholat 5 waktu itu. Nah, karena dia membersihkan jiwa kita, maka diawali dengan proses pembersihan fisik kita. Makanya mandi dulu badan kita, lalu pakai baju yang bersih. Orang Islam itu kalau ke masjid harus rapi, bersih gitu. Seperti mau ke tempat kerja, seperti mau jalan-jalan. Itu perintahnya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah bajumu yang terbaik, hiasanmu yang terbaik kalau mau ke masjid. Maksudnya zina di situ baju ya. Dengan pernak-perniknya gitu. Jadi kudu gaya ke masjid. Ya, mau sholat, termasuk mau baca Quran. Itu harus jadi protapnya, protokol kita untuk melaksanakan ibadah. Ya logikanya nggak mungkin jiwanya bersih kalau badannya aja kotor. Termasuk pikirannya harus bersih. Makanya orang yang lagi mabok, yang pikirannya terganggu nggak boleh sholat sampai dia sadar. Gitu ya. Ini ya, satu Pak. lagi nih, Pedu nih. Ini ada kuliah lagi ya bisa ya? Tidak, Pak. Oh nggak ada? Tidak ada, Pak. Diliburin. Oh saya aja. Saya kenapa memaksakan kuliah? Karena minggu depan kemungkinan besar kalian harus ikut seminar moderasi beragama. Kuliah umum moderasi beragama. Dan supaya nggak ribet waktunya, udah pakai aja jam kuliah ini gitu. Ya, makanya karena udah nggak masuk sekali, kalau nggak masuk lagi, wah tambah repot. Gitu. Jadi saya memaksakan diri masuk. Sebetulnya ngantuk juga Pak Dadang nih. Jam 3 baru tidur, subuh bangun. Ya, tapi nggak apa-apalah demi kalian. Ya, Pedu, silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi mau bertanya soal nikah sama jodoh Pak. Misal ada sepasang kekasih suami istri yang saling mencintai satu sama lain. Di suatu waktu istrinya meninggal. Lalu suaminya tidak memutuskan untuk menikahi wanita lain karena masih mencintai istrinya. Apakah boleh Pak sampai akhir hayatnya lelaki itu tidak menikah dan berharap bisa ketemu lagi dengan istrinya di surga nanti? Terima kasih Pak. Boleh kalau kuat. Diukur aja. Jadi Islam tuh nggak memberatkan ya. Kalau kuat boleh, kalau enggak apa-apa. Karena sudah kan nikahnya. Yang nggak boleh itu nggak nikah. Kalau nggak nikah nggak boleh. Gitu. Ya, kalau sudah nikah, istrinya wafat, kemudian dia melajang, nggak apa-apa. Kalau dia kuat, gitu. Masalahnya kan laki-laki itu
Beda sama perempuan. Kenapa banyak, ini supaya perempuan juga paham ya. Kenapa banyak laki-laki yang istrinya meninggal nikah lagi. Sementara perempuan ditinggal suami nggak nikah lagi gitu. Itu karena masalah struktur biologis perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan memproduksi sel telur itu sebulan sekali. Dan kalau tidak terpakai, dia punya mekanisme untuk membuang telur rusaknya itu setiap bulan. Namanya haid. Jadi haid itu adalah telur yang rusak, yang nggak terpakai, yang tidak terbuahi, kemudian menjadi darah keluar gitu. Itu sebulan sekali tuh siklusnya. Karena itu perempuan yang ditinggal meninggal sama suaminya relatif lebih kuat gitu untuk melajang. Karena dia punya mekanisme itu. Pertama jarang, produksinya sebulan sekali, terus ada mekanisme pembuangan yang natural gitu. Nah itu kalau mekanisme pembuangannya terganggu, itu perempuan biasanya emosional ya. Di saat haid itu emosional banget. Gitu. Karena ya nggak stabil tuh. Ininya apanya? Tubuhnya gitu. Nah, laki-laki itu produksinya 3 hari sekali. Gitu. Dan dia tidak memiliki mekanisme pembuangan otomatis. Dia harus nikah gitu. Untuk apa tuh? Atau mimpi basah. Atau olahraga gitu. Gitu ya. Nah, karena itu dia secara emosional kalau nggak punya pasangan gelisah gitu. Makanya fungsi nikah itu litaskunu ilaiha supaya kamu tenang. Gitu. Dan nih yang masih bujangan-bujangan di sini jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba lah pokoknya. Karena kalau sudah merasakan pasti lebih gelisah lagi. Kecuali kalau nikah ya. Nikah kan dia pasangan apa tuh sepanjang hayat ya gitu. Nah, jadi kalau belum nikah jangan coba-coba, nanti Anda rusak hidup Anda. Nggak stabil gitu. Gitu ya. Karena dia seperti dosa-dosa yang lain yang besar itu dia punya efek ketagihan. Si orang membunuh itu akan ketagihan membunuh. Jadilah dia pembunuh berantai gitu. Bukan pembunuh pakai rantai, sering bunuhnya karena menjadi kebutuhan buat dia. Orang mabok narkoba gitu. Sekali coba terus ketagihan. Atau merokok misalnya. Nah, karena bagi saya rokok haram. Atau apalagi misalnya mencuri, sekali mencuri, ya terus ketagihan mencuri. Nah, berzina juga begitu. Jadi kalau yang masih bujangan, jangan coba-coba ya. Anda gak kuat nanti. Harus tahan diri, punya aktivitas-aktivitas positif untuk menyalurkan apa tuh energi yang Anda miliki. Ya. Kalau yang perempuan ya lebih beruntung sebetulnya, karena tadi ada mekanisme alamiah, ya walaupun ya tetap aja terganggu kan kalau lagi PMS sering emosian. Gitu. Ya, kalau laki-laki berarti emosiannya 3 hari sekali tuh. Makanya kalau lihat ada pemuda sering marah-marah berarti sebetulnya anak baik dia. Gitu. Justru kalau lihat pemuda yang kalem-kalem, tenang-tenang, wah, Anda tanya ini orang kalem banget gitu. Ya, jangan-jangan gitu.
status dia bujangan padahal aslinya itu duda gitu. Ya. Kalau kelihatan laki-laki tenang banget gitu. Cool gitu. Itu sebetulnya kalau dia bujangan nggak naluriah gitu. Nalurinya pemuda itu kalau dia asli masih bujangan emosional, kadang-kadang apa ya? Gimana lah anak muda. Meledak-ledak gitu. Saya boleh tanya satu lagi, Pak? Bolehlah satu lagi ya, tapi karena saya ada kelas lagi nih, sok satu lagi. Nggak usah, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok saya jawab. Ini Pak, waktu itu Fedu pernah dengar cerita kalau misalnya ada anak yang pas waktu dia meninggal, di nisannya itu binnya bukan bin bapaknya, Pak, tapi bin ibunya. Itu kenapa ya, Pak? Oh, nggak punya bapak mungkin. Kalau sebetulnya nggak boleh. Bin itu harus bapaknya, gitu. Makanya Fatimah itu siapa? Hasan itu Husain bin Ali bin Abi Thalib, bukan Husain bin Fatimah binti Muhammad kan gitu. Gitu ya Fedu ya. Nah, kalau bapaknya nggak jelas disebutnya haramun jaddahu, artinya dia haram menyebutkan ayah sama bapaknya, kan bapaknya nggak jelas. Makanya disebutnya itu mah anak haram jadah, karena nggak jelas bapaknya siapa. Makanya salah satu tujuan dari syariat Islam, dari maqasidus syariah itu, maqasidus syariah itu ada 5. Tujuan dari syariat Islam itu ada 5. Nah, yang ketiganya itu adalah menjaga keturunan. Gitu. Makanya jinah itu dilarang supaya keturunan itu jelas. Siapa anak siapa, gitu. Dari mana, gitu. Gitu ya. Baik, kan saya cukupkan kuliah kita hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.